Untuk hari ini kita akan membahas mengenai penjadwalan proyek, gitu ya. Jadi di sini mahasiswa diharapkan bisa membuat CPM, PRT maupun diagram preseden, itu preseden diagram atau PDM. Nah, untuk yang pertama kita bahas terkait critical path method atau CPM. Nah, di sini CPM ini maksudnya adalah metode jalur kritis. Kalau kemarin kan udah sempat kan kita membahas untuk jalur kritis, meskipun cuma sedikit gitu ya, cuma sepintas. Nah, ini adalah metode jalur kritis yang menggunakan jaringan dengan keseimbangan waktu biaya linear. Teknik CPM dilakukan dengan menyusun jaringan kerja yang diidentifikasikan ke arah aktivitas-aktivitas dan menggunakan simple time estimates pada tiap aktivitas yang menunjukkan jangka waktu pelaksanaan. Kemudian contohnya, di sini ada PT Industri akan membangun plant baru berstandar internasional. Plant tersebut akan dibangun dan harus melalui 8 aktivitas. Yaitu yang pertama membangun komponen internal, memodifikasi atap dan lantai, membangun tumpukan, menuangkan beton dan memesan beton, dan memasang rangka, kemudian membangun pembakar temperatur tinggi, memasang sistem kendali polusi, membangun alat pencegah polusi udara, dan kegiatan terakhir yaitu pemeriksaan dan pengujian. Nah, ini ada tabelnya. Jadi untuk kegiatan A, membangun komponen internal ini nggak ada pendahulu atau predesesornya. Untuk kegiatan B, di sini memodifikasi atap dan lantai, itu juga nggak ada predesesornya. Kemudian yang kegiatan C, membangun tumpukan, ini predesesornya adalah A. Kegiatan D, menuangkan beton dan memasang rangka, predesesornya adalah A dan B. Kemudian yang E adalah membangun pembakar temperatur tinggi, predesesornya adalah C. Yang F, kemudian memasang sistem kendali polusi, predesesornya sama-sama C. Yang G, membangun alat pencegah polusi udara, predesesornya adalah D dan E. H, pemeriksaan dan pengujian, ini predesesornya adalah F dan G. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini diagram presedensnya ya. Jadi yang awal ini ada A sama B kan dia nggak ada predesesornya nih, mulai bareng. Kemudian C ini predesesornya adalah A dan D predesesornya adalah A sama B. E ini predesesornya adalah C. Untuk G ini predesesornya adalah E dan D. F predesesornya adalah C dan H predesesornya adalah F dan G. Kalian udah paham kan kalau yang ini? Karena kemarin udah bikin AON AOA juga. Nah, ini untuk AON-nya. Kemudian untuk yang AOA. Nah, ini ada dummy activities-nya A dan B bareng karena tidak ada predesesornya. Kemudian C ini dari A predesesornya. Untuk D predesesornya ini ada A dan B. Makanya dia pakai dummy activity untuk menghubungkan yang A-nya ini. Kemudian dari C itu menuju ke E. E berarti predesesornya adalah C dan G predesesornya adalah E dan D. Kebetulan bisa ketemu. Kemudian H ini predesesornya adalah F dan G. Nah, kita cek untuk durasinya. Nah, ini critical path-nya dulu. Jadi menentukan critical path atau jalur kritis. Jalur kritis adalah jalur yang menunjukkan kegiatan dari awal sampai dengan akhir kegiatan pada diagram jaringan. Kegiatan kritis adalah kegiatan yang apabila ditunda akan mempengaruhi waktu penyelesaian proyek. Kalau kalian kemarin udah ngitung kan kita udah tahu ya, maksudnya jalur kritis itu adalah jalur yang terpanjang. Nah, kalau jalur terpanjang ini ditunda, itu pasti nantinya akan membuat timeline-nya itu berantakan gitu. Bisa terlambat selesainya, bisa mundur timeline-nya itu. Jadi jangan sampai untuk yang kegiatan atau aktivitas yang kritis-kritis itu jangan sampai tertunda. Jadi harus tepat waktu untuk menyelesaikannya. Nah, ini untuk yang durasinya. Jadi A durasinya ini ada 2 minggu, B 3 minggu, C 2 minggu, D 4 minggu, E 4 minggu, F 3 minggu, G 5 minggu, H 2 minggu, jadi totalnya ada 25 minggu. Nah, ini untuk yang critical path ya. Jadi kemarin tuh udah ada yang hitung, itu punya Mas Andika kalau nggak salah, dia juga udah ngitung critical path. Jalur-jalurnya ini kita ikutin aja dari not-notnya ini. Jadi yang path pertama ini ada A, C, F, H. Path yang kedua ada A, C, E, G, H. Path yang ketiga ada A, D, G, H.
Pet yang keempat ada BDGH. Nah, ini nanti kita hitung berdasarkan durasinya. Nah, ini yang ACFH, ini tadi dihitung durasinya adalah 2 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 2 minggu. Ini jumlahnya 9 nih ya, yang ACFH tadi. ACFH, ini durasinya 9. Kemudian ACEGH, ini durasinya adalah 15. Jadi masing-masing ini ya aktivitas ditambahkan durasinya. Kemudian ADGH ini ada 2, 4, 5, 2 durasinya ditambahkan jadi 13 minggu. Kemudian yang jalur terakhir ada BDGH, ini 3 tambah 4 tambah 5 tambah 2. Sama dengan 14 untuk keseluruhan durasinya. Nah, di sini jalur kritis adalah jalur yang memiliki nilai terbesar, sehingga jalur kritis pada studi kasus PT Industri adalah jalur ACEGH ini ya, yang paling besar 15. Mana sih yang ACEGH? Nah, ini ACEGH ini adalah jalur kritisnya. Jadi biasanya kita pakai warna merah untuk jalur kritisnya. Nah, kemudian masuk ke diagram critical path. Ini yang dihitung Mas Andika tadi, kayaknya orangnya belum masuk ya. Tak sebut-sebut terus namanya. Jadi tadi dia itu kayaknya ngitung ada early start sama early finish. Saya cek lagi kayaknya dia. Nah, dihitung semua ternyata. Jadi dia selangkah lebih maju. Udah ngitung semuanya. Jadi ada early start, ada early finish, ada latest start, ada latest finish. Nah, di sini kita pakai simbolnya adalah A, kemudian ini durasinya atau lamanya kegiatan. Kalau ES atau early start ini adalah saat paling cepat untuk mulai kegiatan. Dan kalau early finish ini adalah saat paling cepat untuk akhir kegiatan. Kalau latest start ini adalah saat paling lambat untuk mulai kegiatan, dan latest finish ini adalah saat paling lambat untuk akhir kegiatan di sini. Nah, ini ada yang bikin kotak-kotak kayak punya Mas Andika tadi. Bisa juga bikin lingkaran seperti ini. Jadi sama aja sih, nggak masalah. Yang penting kan kontennya sama. Ada keterangan ES sama EF-nya, LS sama LF-nya, kemudian simbol atau kegiatannya, kemudian durasi waktunya jadi sama aja. Kemudian, nah ini ada algoritma critical path. Menentukan jadwal proyek atau jadwal aktivitas, artinya kita perlu mengidentifikasi waktu mulai dan waktu selesai untuk setiap kegiatan. Kemudian penjadwalan menggunakan proses to pass. Jadi kita akan menghitung ada forward pass dan backward pass. Untuk menentukan jadwal waktu tiap kegiatan, ES, early start, dan EF, early finish, itu dihitung dengan forward pass. Dan latest start, LS, dan latest finish atau LF itu ditentukan selama backward pass. Jadi untuk yang kalau kita lihat yang atas ini kita menentukannya dengan forward pass. Jadi dihitung dari awal ke akhir. Tapi kalau yang bawah ini kita ngitungnya adalah backward pass, dari belakang ke depan. Jadi dari akhir, dari finish ke start. Nah, kita cek satu-satu ya untuk forward pass dulu. Jadi ini aturannya, identifikasi waktu-waktu terdahulu. Jadi awalnya ya. Gimana aturannya? Sebelum suatu kegiatan dapat dimulai, kegiatan pendahulu langsungnya harus selesai. Jadi ya kayak Gantt itu ya. Jadi harus selesai dulu baru bisa dimulai. Kemudian yang kedua adalah jika suatu kegiatan hanya mempunyai satu pendahulu langsung. IS-nya sama-sama dengan IF pendahulunya. Jadi kalau misalnya cuma punya satu predesesor di depan, itu IS-nya, misal A sama B ya. B itu predesesornya adalah A. Jadi A selesai, itu kan menghasilkan EF, early finish. Nah, yang B itu pakai early start-nya adalah EF-nya si A. Jadi belakangnya si A itu berapa, itu yang akan dipakai untuk IS-nya si B. Kemudian, jika satu kegiatan mempunyai lebih dari satu pendahulu, maka IS-nya adalah nilai maksimum dari semua IF pendahulunya, yaitu IS sama dengan maksimum IF semua pendahulu langsung. Jadi kayak misal ada ABC. Nah, ABC ini pendahulunya si C adalah A dan B. Nah, kita cek IF pendahulunya dari A dan B ini berapa.
Nah, nanti kita cek yang paling besar IF-nya di antara A dan B itu yang mana. Nah, itu nantinya yang akan dipakai untuk IS-nya si C. Nah, ini kita langsung cek aja ya, biar nggak bingung. Yang penting kita tahu aturannya kalau yang early finish dan early start itu kita cek IS-nya yang maksimum. Waktu selesai terdahulu IF, ini aturannya ya, waktu selesai terdahulu atau IF dari suatu kegiatan adalah jumlah dari waktu mulai kegiatan terdahulu atau IS dengan waktu kegiatannya. Jadi EF adalah sama dengan IS plus waktu kegiatan. Ini kita langsung ke IS-nya, ke forward pass-nya. Ini nanti diloncati dulu yang backward biar gak bingung. Ini untuk yang forward pass. Jadi yang pertama ini kan kita mulai ya start. Nah kemudian kan tadi untuk A sama B nggak ada predesesornya, jadi bisa dimulai langsung. Nah untuk A durasinya itu tadi adalah 2. Maka untuk early finish-nya atau EF kan tadi ingat ya untuk aturannya di sini ada ES, LS, kemudian ada IF dan LF. Nah, untuk yang forward kita ngitung yang atas dulu, makanya di sini yang atas dulu ya. Untuk yang A, karena nggak ada pendahulunya itu kan 0 ya, jadi IS-nya adalah 0. 0 ditambah 2, durasi si A, itu adalah sama dengan 2. Nah, ini akan yang jadi early finish-nya si A. Kemudian yang B juga sama, karena dia nggak punya pendahulu, maka early start-nya adalah 0. Dan untuk menghitung IF-nya, berarti menghitung IS ditambah durasi, yaitu 0 ditambah 3. Maka IF atau early finish dari B adalah 3. Sampai sini paham? Atau bingung? Untuk ngitungnya? Paham ya? Masih awal. Jadi kemudian di sini untuk C itu kan pendahulunya cuma A. Jadi langsung. Nah, early finish-nya si A itu akan jadi early start-nya si C. Jadi tinggal kayak pindah aja gitu loh. 2, di sini 2. Karena pendahulunya cuma 1. Jadi kita nggak perlu membandingkan. Maka untuk menghitung IF-nya si C, ini 2 ditambah 2 adalah sama dengan 4. Jadi early start-nya si C ditambah durasinya si C itu adalah sama dengan early finish-nya si C, yaitu sama dengan 4. Nah, ini kalau yang D, ini kan ada pendahulunya ada 2 nih, ada A sama B. Nah, kebetulan untuk early finish-nya si A adalah 2. Untuk early finish-nya si B adalah 3. Ingat aturannya, kalau kita kalau kita forward pass, itu kita cari yang maksimum. Jadi di antara A sama B, yang paling besar, ini early finish-nya adalah si B. Maka untuk early start-nya si D, ini yang kita pakai adalah early finish-nya si B. Yang paling besar ya di antara A sama B ini, yaitu 3. Jadi tinggal pindah early finish-nya si B dipindah ke early start-nya si D. Jadi intinya untuk aktivitas A dan B ini kan yang paling lama selesai si B nih. Minggu ketiga kan dia baru selesai. Maka ketika A ini di minggu kedua sudah selesai, tapi mereka belum bisa menjalankan D karena B-nya belum selesai karena 3 minggu ini tadi. Jadi kita harus cari yang terbesar IF-nya. Nah, kemudian untuk yang F. Yang F ini sama ya, pendahulunya cuma C, jadi kita langsung pindah IF-nya ke IS-nya si F. Jadi 4, ini ES, ditambah durasi 3 ini, 4 tambah 3 adalah sama dengan 7. Ini jadi IF-nya si F. Kemudian yang E, ini juga langsung dari C, maka 4-nya langsung pindah aja. Dari IF-nya si C, pindah ke ES-nya si E. Maka untuk mencari IF-nya adalah 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, untuk yang G ini ada 2 ya, dari D sama E. Kenapa yang ES-nya G ini 8? Ada yang bisa kasih argumen setelah penjelasan tadi? Diambil yang maksimal, Bu. Yang maksimal yang
Yang E. Yang E ya. Mas siapa tadi yang bilang? Nur Hadi, Bu. Oh, Nur Hadi. Oke. Mas Nur Hadi. Saya lupa. Mas Nur Hadi. Oke, benar. Jadi Mas Nur Hadi, kita cari yang maksimum, yang EF-nya maksimum ya. Ini ada 7 sama 8, maka kita cari yang maksimum. Nah, kemudian yang G ini berarti tinggal nambahin aja. ES ditambah durasi, 8 tambah 5 adalah sama dengan 13. Nah, begitu juga sama dengan yang H. Ini juga kita cari yang maksimum di antara F sama G. Nah, ini kan IF-nya adalah yang F ini ada 7, yang G adalah 13. Maka IS-nya kita cari yang terbesar di antara F sama G, yaitu 13. Nah, ini tinggal mindahin aja. Maka untuk durasi H ini ada 2, 13 tambah 2, hasilnya adalah IF-nya si H, itu 15. Oke, ada yang ditanyakan untuk yang forward pass? Atau masih bingung sebelum kita ke backward? Karena yang backward agak lebih bingung daripada yang forward. Paham semua? Paham semua, kita lanjut yang backward. Ini yang backward. Untuk backward parts, di sini kita mengidentifikasinya adalah waktu-waktu yang akhir. Nah, ini aturannya, jika suatu kegiatan adalah pendahulu langsung hanya dari satu kegiatan, maka LF-nya sama dengan LS. Ingat ya, untuk LF ini yang akhir. Nah, kalau yang LS ini yang depan. Kemudian, jika suatu kegiatan adalah pendahulu langsung bagi lebih dari satu kegiatan, maka LF-nya adalah minimum dari seluruh nilai LS, dari kegiatan-kegiatan secara langsung yang mengikutinya. Nah, kalau tadi yang pendahulunya, kalau ini adalah suksesornya, jadi yang mengikuti, kegiatan yang mengikuti. Yaitu di sini adalah LF sama dengan minimum dari LS, seluruh kegiatan langsung yang mengikutinya. Nah, kalau diingat, kalau yang forward pass tadi adalah yang maksimum, kalau yang backward pass, ini yang dipilih adalah minimumnya. Jadi minimum LS-nya dari seluruh kegiatan yang mengikuti suksesornya ya. Jadi bukan predesesor. Kalau yang tadi pakainya predesesor, kalau yang backward ini pakainya adalah suksesor atau yang mengikutinya. Kemudian di sini untuk aturannya ada waktu mulai terakhir LS dari suatu kegiatan adalah perbedaan antara waktu selesai terakhir LF dan waktu kegiatannya. Nah, ngitung LS-nya ini adalah LF dikurangi waktu kegiatan. Jadi mundur. Kalau tadi ditambah, kalau yang ini mundur tapi dikurangi. Nah, kalau bingung ini kita cek. Ini ya, ingat-ingat yang atas ini adalah ES dan IF, early start dan early finish, dan itu dikerjakan dengan forward pass. Tapi kalau yang bawah, ini yang awal ini adalah latest start, dan yang akhir ini adalah latest finish, dikerjakan dengan backward pass. Nah, ini, jadi kalau tadi kita kan kerjanya dari awal ya, dari start. Nah, kalau yang ini, yang backward pass, kita mengerjakannya adalah dari belakang. Karena dia udah ketahuan nih, yang H untuk earliest finish-nya adalah 15. Maka latest finish yang kita pakai adalah 15. Jadi di sini 15, LF-nya, 15 dikurangi durasi, dikurangi 2, itu akan menjadi si LS-nya atau latest start. 15 dikurangi 2 adalah 13. Nah, kemudian 13 ini, LS-nya 13 ini dipakai untuk aktivitas pendahulunya. Ini langsung ya. Jadi 13 LS-nya ini dipindah ke LF-nya si F sama LF-nya si G. Jadi sama-sama 13. Kemudian kita ngitung yang F 13 dikurangi durasinya 3, yaitu LS-nya adalah 10 untuk F. Dan di sini G 13 dikurangi 5 adalah 8. Nah, ini adalah LS untuk G. Nah, untuk yang G, ini pendahulunya ini ada 2 ya. Ada E sama D.
Ini juga langsung dipindah aja. Jadi 8, di sini 8, di sini juga 8, sama. Nah, kemudian di sini LF dikurangi durasi, 8 kurangi 4 adalah 4. Ini untuk LS-nya si E. Kemudian untuk yang D, ini 8 dikurangi 4, sama ya. Sama dengan 4. Itu jadi LS-nya si D. Nah, kemudian untuk yang C, nah ini untuk yang C nih, ada 2. Untuk yang latest start-nya si F ini kan 10, tapi latest start-nya si E ini ada 4. Dan ingat, kalau yang forward tadi adalah yang maksimum yang dipakai. Kalau yang backward ini adalah minimum yang dipakai. Maka di antara E sama F kita pakai yang LS-nya minimum. Maka LS-nya E yang dipakai untuk dipindah ke LF-nya si C. Nah, ini 4 kan. Nah, yang dipindah adalah si 4, bukan yang 10. Jadi di sini LF-nya si C adalah 4, maka 4 dikurangi 2 untuk LS-nya si C ini tadi sama dengan 2. Kemudian untuk yang B, ini kebetulan B ini cuma D ya. Jadi LS-nya si D ini kita pakai untuk LF-nya si B. 4 kan, sama-sama 4. Kemudian 4 dikurangi 3, durasinya si B adalah sama dengan 1 untuk durasi, untuk waktunya si LS. Kemudian yang A. Nah, yang A ini kasusnya sama kayak yang C ini tadi ya. Kan ini suksesornya adalah C sama D. Ini kenapa yang dipakai adalah 2? Ada yang bisa memberikan argumen? LF-nya. LF-nya kenapa yang dipakai 2? Karena yang C lebih kecil, Bu. C lebih kecil. Ya, apanya yang lebih kecil? LF-nya, Bu. LS. Kalau yang di sini LS, Mas. Yang di depan itu start. Yang di depan itu start, yang di belakang ini finish. Ingat aja, kalau yang di depan ini start, yang di belakang adalah finish. Nah, jadi Mas Rahmat Isnandar. Saya lupa nggak bawa punyanya kalian. Rahmat Isnandar. Nah, jadi kalau yang A ini adalah, ingat ya, kita berarti cari yang minimum. Minimumnya untuk LS-nya si C ini ada 2, LS-nya si D adalah 4. Maka yang minimum, paling minimum LS-nya adalah si C, itu sama dengan 2. Jadi kita pindah sebagai LF-nya si A. Maka untuk A ini 2 dikurangi 2 adalah sama dengan 0. Nah, ini udah semua kan, kita dapat angka-angkanya. Nah, kemudian untuk pengertiannya latest sama earliest-nya ya. Jadi untuk yang A sama B itu kan sebenarnya mereka nggak ada predecessor. Nggak ada pendahulunya. Nah, di sini kita bisa tahu gitu loh, kapan sih sebenarnya paling cepat bisa dimulai. Nah, untuk yang paling cepat A ini, itu dimulai adalah begitu project mulai ya, di timing ke 0 ini. Jadi, untuk early start maupun latest start, dia harus benar-benar dimulai di waktu ke 0 atau begitu project dimulai. Tapi kalau yang B ini, untuk early start, itu dia bisa dimulai bareng-bareng sama A ketika project awal langsung dimulai. Tapi untuk early start-nya, jadi paling lambat dia itu, si B bisa dikerjakan di durasi ke minggu pertama. Jadi misal A sudah jalan 1 minggu, itu bisa mengerjakan B. Nah, meskipun sama-sama nggak punya predecessor ya, tapi B itu kayak bisa lebih nyantai dikit gitu loh. Bisa dikerjakan di setelah minggu pertama, setelah minggu begitu project mulai itu ya, 1 minggu setelah project mulai itu udah bisa dilaksanakan. Nah, itu bedanya. Jadi kita bisa tahu lah. Tadi kan yang jalur kritisnya itu adalah A, C, E, G, H ya kalau nggak salah. Nah, kita cek A, C, E, G, H ini benar-benar mereka rigid banget timingnya. Jadi benar-benar sama semua kan. Untuk early start-nya harus 00 yang A. Kemudian yang C ini early start-nya harus 2 sama 2. Early start-nya si E harus 4 sama 4. Jadi benar-benar harus dimulai di waktu itu juga gitu loh. Kemudian yang G ini juga sama, 8, H juga 13. Jadi itulah yang dimaksud critical path. Jadi dia itu udah nggak bisa, benar-benar nggak bisa dinego waktunya, ya udah itu gitu. Nah, beda kalau F. Early start-nya si F ini adalah minggu keempat.
Jadi paling cepat si F itu bisa dikerjakan setelah minggu keempat. Nah, kalau paling lambatnya, latest start-nya itu paling lambat dia dikerjakan pas minggu ke-10. Jadi kayak gitu. Untuk pengertian dari earliest sama latest itu gitu. Jadi kalau kita cek di sini kayak gini, kalau yang D itu sudah bisa lebih nyantai dikit lah seminggu. Jadi bisa dikerjakan di minggu ketiga maupun di minggu keempat itu paling lambat bisa dikerjakan di minggu keempat. Jadi untuk yang latest kita mengerjakan dengan backward pass, kalau yang earliest ini kita mengerjakan pakai forward pass. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang bingung? Ya nanti kalau misalnya pas ngerjain bingung itu bisa sambil nanya di grup. Nah ini untuk hasil perhitungan CPM itu tinggal mindah aja ya. Jadi ini durasi kan sudah dapat tadi, kemudian ES, EF, LS sama LF-nya tinggal mindah-mindah aja. Yang A ini kan berarti ES-nya adalah 0, EF-nya adalah 2, LS-nya adalah 0, dan LF-nya adalah 2. Jadi tinggal dipindah aja. Kayak istilahnya apanya sih, kayak resumnya gitu ya. Untuk hasil perhitungannya. Jadi tinggal mindah aja. Kemudian untuk yang PRT, jadi Program Evaluation and Review Technique, PRT digunakan dalam melakukan penjadwalan, mengatur dan mengkoordinasikan bagian-bagian kegiatan dalam suatu proyek. Menurut Suharto 2002, di sini metode PRT mencakup 3 perkiraan waktu, yaitu yang pertama ada waktu pesimistik atau bisa disebut dengan TP, adalah waktu paling panjang yang mungkin diperlukan suatu kegiatan. Waktu kegiatan dilaksanakan terjadi hambatan lebih dari semestinya. Jadi kayak misal tadi apa ya, bikin pondasi apa-apa gitu. Jadi waktu pesimistik tuh benar-benar waktu yang kita tuh pesimis banget gitu loh. Yang kayaknya nanti bakal hujan nih, atau nanti akan ada hambatan apa nih. Jadi misal untuk pengecoran beton gitu ya, paling lama itu tuh paling adalah 2 minggu. Jadi ini waktu pesimisnya kita nih selama 2 minggu gitu. Nah, kemudian waktu perkiraan ini yang paling mungkin atau most likely kita bisa menyebutnya adalah TM. Ini adalah waktu penyelesaian kegiatan proyek yang paling memungkinkan atau memiliki probabilitas paling tinggi. Dilaksanakan dalam kondisi normal dengan hambatan tertentu yang dapat diterima. Nah, ini tuh yang tengah-tengah kalau TM itu. Jadi biasanya dia nggak yang panjang banget dan nggak yang pendek banget. Jadi waktu normalnya lah, paling ya kalau ada hambatan apa gitu ya, hambatan-hambatan yang wajar gitu, nggak kayak force majeure atau gimana. Kemudian untuk yang C, ini ada waktu optimistik atau TO. Adalah waktu tercepat yang dapat dilakukan untuk melaksanakan kegiatan suatu proyek. Waktu kegiatan berjalan baik, tidak ada hambatan. Nah, istilahnya ya, misal kalau yang tadi TP saya kasih contoh untuk membeton itu tuh paling pesimis lah, waktunya adalah 2 minggu. Dan untuk yang B ini TM, istilahnya tengah-tengahnya gitu ya, normalnya lah paling ya 1,5 minggu gitu. Nah kalau yang C ini waktu optimistik ini berarti yang waktu paling tercepat. Oh paling cepat nih 1 minggu selesai nih. Nah itu biasanya tanpa hambatan apapun gitu. Nah jadi ini yang tengah-tengah biasanya yang dipakai. Tapi nanti akan ada hitungannya sendiri. Oke, di sini ada rumus-rumusnya gitu. Jadi dari 3 timing tadi ya, setelah menentukan ketiga perkiraan waktu tersebut, maka kita dapat menentukan waktu kegiatan yang diharapkan. Di sini ada expected time, ini ada optimistic ditambah waktu optimis tadi ya, ditambah 4 kali most likely, ditambah waktu pessimistic. Nah, itu dibagi sama 6. Kemudian di sini untuk menghitung variansinya, ini variansi itu dikuadratkan sama dengan TP, pesimistik. Waktu pesimistik dikurangi waktu optimistik, dibagi dengan 6, kemudian dikuadratkan. Nah, kalau standar deviasi, ini nggak usah dikuadratkan. Jadi rumusnya cuma TP dikurangi TO dibagi 6, tanpa kuadrat. Kemudian dalam menentukan perkiraan waktu proyek dapat dihitung dengan menggunakan probabilitas dan diselesaikan dengan tabel normalitas. Nah, di sini X sama dengan jumlah waktu pelaksanaan proyek yang diharapkan. Mu ini adalah rata-rata proyek yang dapat terselesaikan, dan ini adalah standar deviasi. Ini kita pakainya biasanya probabilitas sih. Jadi kan karena ada beberapa critical path gitu ya, jadi nggak cuma pakai satu standar deviasi, makanya karena pakai beberapa standar deviasi itu nanti kita pakainya probabilistik. Nanti ada di contoh. Oke, ini contohnya. Ada kegiatan A, B, C, D, E, F.
Ini untuk optimistik, waktu optimistiknya ada 12, 5, 8, 3, 2, 1. Ini optimistik ya, yang paling cepat. Kemudian yang pesimistik yang paling lama, ini ada 18, 13, 16, 3, 10, 11. Untuk yang most likely, ini yang tengah-tengah ya, ada 15, 6, 9, 3, 3, 3, 3. Nah, ini kebetulan yang D ini sama semua waktunya. Nah, ini untuk menghitung expected time atau waktu yang diharapkan. Nah, di sini TO tadi optimistik ditambah 4 kali most likely. Jadi 15 dikali 4 ditambah waktu probabilistik. Waktu pesimistik yang paling panjang. Kemudian ditambahkan, ini dibagi 6, hasilnya adalah 15. Nah, untuk menghitung standar deviasi, tadi kan rumusnya variansi itu tanpa kuadrat ya, jadi langsung TP dikurangi TO, pesimistik dikurangi optimistik, dibagi 6. Nah, ini kan TP-nya berapa? 18 dikurangi 12, adalah 6. 6 dibagi 6 kan 1. Nah, ini juga TP-nya adalah 13, TO-nya adalah 5. 8 kan? 8 dibagi 6. Ini adalah 1,333. Nah, seterusnya. Kemudian, nah ini adalah hitungan waktunya ya. Jadi agak beda sama yang tadi. Kalau ini langsung jujuk. Jadi kita langsung pakai forward sama backward-nya ini langsung gitu. Nah, ini kan untuk yang AB tadi kan dia nggak ada predecessor. Nah, untuk yang A ini ada 15, B 7. Nah, ini untuk yang ke C, ini kan 15 ya awalnya. Kan A 15. 15 ke C, C-nya 10. 15 sampai 10 adalah 25. Kemudian B, ini ada 7. 7 di sini ditambah 4. 7 tambah 4 kan 11. Nah, di sini yang urutan keempat ini kan ketemunya D sama E ya. Nah, ini untuk yang ke D ini 15 tambah 3 adalah 18. Nah, 18 sama 11 kan paling besar adalah 18. Maka yang dipakai di sini adalah 18. Kan masih forward ya ini. Jadinya yang dipakai adalah yang terbesar. Kemudian 18 ditambah 4 itu adalah 22. Nah, 22 dibandingkan 15 tambah 10 kan yang besar 25. Maka yang dipakai di urutan kelima ini adalah 25. Nah, ini kita yang ke backward. Backward ini kita ke F, ini kan 25 dikurangi 4 kan 21. Sedangkan 25 dikurangi 10 adalah 15. Nah, kalau backward tadi kan minimum kan yang dipakai. Nah, makanya di sini 25 dikurangi 10 ini 15, di sini 25 dikurangi 4 adalah 21. Nah, ini yang minimum di sini yang dipakai. 21 dikurangi 3, 21 kurangi 3 kan ada 18 ya. 18, 21 kurangi 4 di sini adalah 17. Nah, karena backward kan yang minimum yang dipakai. Jadi ini 17 yang dipakai. Kemudian udah sih selesai 17 kurangi 7 sama 15 kurangi 15 kan yang paling kecil 0 kan. Jadi yang dipakai adalah 0. Nah, jalur kritisnya adalah A sama C. 15 tambah 10, 25. Kalau yang lainnya kan 7 tambah 4, tambah 4. Berapa? 7 tambah 14, 11 tambah 4, 15. Masih kecil. Kemudian di sini 15 tambah 3, 18. 18 tambah 4, itu 22 masih kecil juga. Jadi yang paling besar adalah ini, 15 tambah 10. Jadi critical path-nya adalah jalur A ke C. Nah, ini untuk analisis part, ini waktu penyelesaian proyek tergantung pada waktu kritisnya. Jadi perlu perhitungan penyimpangan standar dari jalur kritis. Kemudian untuk probabilitas, ini adalah akar penjumlahan varians dari kegiatan-kegiatan jalur kritis. Pada contoh waktu kritis adalah kegiatan A dan C tadi, yang critical path-nya paling panjang. Kemudian, nah di sini hitung probabilitasnya adalah variansi A tambah variansi C. Sama dengan, ini di akar ya, probabilitasnya di akar. A kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi variansinya si A ditambah variansinya si B. Tadi kan kalau kalian lihat kan hitungnya standar deviasi ya. Nah, kalau kalian ingat untuk menghitung variansi itu tinggal mengkuadratkan standar deviasi. Jadi ini tinggal dikuadratin aja kalau mau cari variansinya.
Jadi A sama C, jadi 1 kuadrat ditambah 1,3333 kuadrat. Kemudian di akar, maka jadilah ini 1,667 untuk probabilitasnya. Kemudian total waktu kritis, di sini ada TA ditambah TC, 15 tambah 10, sama dengan 25 hari tadi ya, yang A plus C tadi. Kemudian probabilitas proyek ini dapat dikerjakan dalam 30 hari, dapat dihitung Z sama dengan X min mu dibagi T. Jadi Z-nya ini kan rumusnya tadi ini ya. Nah, rumusnya yang ini tadi. Jadi ini adalah waktu pelaksanaan proyek yang diharapkan tadi diharapkannya kan 30 hari gitu ya. Sedangkan untuk mu-nya adalah rata-rata proyek dapat terselesaikan, dia bisa menyelesaikan selama 25 hari. Kan tadi yang jalur terpanjang tadi 25. Nah, maka 30 dikurangi 25 dibagi dengan 1,667 ini ya. Nah, itu hasilnya adalah sama dengan 3. Kalian cek udah diajari belum ya? Kalkulus sudah kan pasti untuk mengecek apa namanya? Tabel normalitas. Udah tahu ya cara ngeceknya. Jadi kita cek apa namanya? Tabel normalitas, populasinya berapa, kemudian titiknya di mana. Ini kan 3 sama 30. Jadi dari tabel kurva normal Z sama dengan 0,99865. Jadi probabilitas pekerjaan selesai dalam 30 hari adalah 99,865%. Kalau nanti kalian masih bingung untuk tabelnya, nanti saya post di grup kali ya. Jadi baca tabelnya itu gimana berdasarkan contoh ini. Ada yang ditanyakan sampai sini? Untuk menghitung PRT-nya. Ada? Lanjut, Bu. Oke. Bentar. Oke. Udah tadi ya. Ini kemudian adalah, nah, kan tadi mahasiswa harus bisa menguasai ya untuk CPM, PRT, dan presidensiagram. Jadi silahkan untuk menghitung menggunakan metode-metode tersebut, buat metode-metode tersebut dengan tugas ini ada studi kasus, urutannya seperti ini, durasinya, predesesornya, kemudian ini info lanjutannya ada time pessimistic, most likely, dan optimistic. Jadi silahkan bisa dicoba untuk mengerjakan. Jadi besok kita bisa bahas bareng-bareng juga. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kalian udah diajari belum ya kalau yang baca tabel normalitas di elektro diajari enggak? Mungkin di kalkulus atau ada statistik nggak di elektro? Kayaknya belum, Bu. Belum. Bu. Oke. Nanti sambil saya ajari sedikit untuk membaca tabel kurva normal. Nanti saya sertakan tabelnya. Sambil gimana bacanya. Ada yang ditanyakan? Ya ada? Paham semua ya?